Oke, kita mulai ya di sini. Udah saya record. Nah, di sini kita nanti akan banyak bermain di activity_home dan homeactivity.java ya. Dan ini layoutnya sama bagian code-nya nanti, perintah-perintah untuk aktivitasnya. Oke, yang pertama, di sini kita punya layout home yang sebelumnya itu hanya menampilkan string. Di sini selamat datang, mungkin ini nanti bisa dihapus. Silakan klik kanan, kemudian pilih delete di sini. Nah, di sini kita udah punya linear layoutnya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa drag and drop aja objek-objek yang ada di sini. Nah, di sini ada teks, ada command, ini yang biasa digunakan. Ada teks, ada banyak teks di sini, silakan dipilih. Kemudian ada buttons, kemudian ada untuk widgetsnya juga di sini. Silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kali ini saya hanya akan menggunakan plain text, text view, dan satu buah button. Jadi ada 3 objek nanti yang saya gunakan. Oke, seperti ini. Di sini saya punya plain text atau namanya edit text. Nah, edit text-nya ini ID-nya akan saya ubah menjadi tampil. Seperti ini. Oke, otomatis nanti di code-nya juga dia akan berubah. Nah, jadi edit text di sini udah punya ID namanya tampil. Seperti ini. Dia udah otomatis. Oke. Kemudian yang kedua, jadi nanti ketika saya mengentrikan string di sini, kemudian otomatis untuk menampilkannya kita butuh objek juga. Nah, saya akan menggunakan text view di sini. Untuk text view-nya, ID-nya di sini saya akan ubah menjadi tampil. Nah, seperti ini. Oke, ini dia punya value sebentar. Oh, ini tadi salah. Saya salah ya. Yang atas sebentar. Ini saya zoom aja. Oke, kasih space mungkin. Yang atas ini adalah teks ya. Kemudian yang bawahnya ini tampil. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika saya tuliskan string di sini, nanti buttonnya saya klik, dia akan menampilkan teks di sini nanti. Oke, seperti itu. Text view-nya mungkin kalian bisa hilangkan, dihapus saja value-nya, teksnya di sini. Begitu juga dengan yang di atas, ini kalian bisa hapus teksnya. Oke, seperti ini. Karena kita tidak menggunakan teksnya, melainkan yang kita panggil nanti, yang kita get, itu adalah ID-nya. Oke, sama seperti ini juga ya. Oke, kalau sudah, tinggal tambahkan satu buah button. Nah, seperti ini, tambahkan satu buah button di sini. Oke. Karena ini kita pakainya yang grid-nya yang apa tadi? Nah, karena kita menggunakan yang match parent, artinya dia akan menyesuaikan dengan ininya ya, dia akan menyesuaikan dengan layoutnya ini. Oke, untuk button di sini saya akan membuat ID-nya itu apa ini? Proses saja. Kemudian di bagian bawahnya ini tampil ya seperti ini. Oke, udah berubah. Jadi ketika ini dipencet nanti dia akan menampilkan string. Kita coba jalankan dulu hasilnya seperti apa. Ini saya ini dulu aja. Saya stop. Oke, udah kita jalankan. Harusnya aman ya, nggak ada apa-apa di sini. Oke, harusnya splash screen kemudian ke home. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal memasukkan string yang ada di sini. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan saja ke bagian
home activity-nya yang ini. Oke, di sini nanti teman-teman buat teman-teman deklarasikan variabelnya dulu aja. Nanti setelah itu kita baru get, kita ambil ID-ID yang ada di sini. Kita di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Oke, yang pertama saya akan menggunakan teksnya itu. Sebentar. Sepertinya ini ya. Oke. Untuk teksnya nah, yang pertama kita akan ke teksnya dulu ya. Jadi teksnya yang ini kita akan tambahkan dulu di sini ya. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Jadi teks saya akan gunakan T seperti ini aja. Kemudian teks ini berupa apa sih? Objeknya itu apa? Oke, seperti itu. Ternyata objeknya itu adalah di sini sebentar. Oke, kita pakai yang ini ya. Teksnya itu ternyata di sini objeknya adalah edit text. Nah, kalian tinggal pilih aja di sini edit text. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini gimana ya? Oke, kita pakai find by ID aja ya. Find view by ID. Nah, ini metode yang digunakan. Jadi kita akan menemukannya itu berdasarkan ID-nya. Oke, karena layout itu berada di res, artinya di sini kita harus pakai R dulu, kemudian ke mananya, langsung ke ID-nya ya. Sebentar. Ini sebentar, pakai ID apa layout? Sebentar, coba layout dulu. Oh, nggak bisa. Berarti dia harusnya pakai ID, kemudian tadi kita sebentar. Kita cek dulu namanya tadi teks ya. Oke, ada ya. Nah, seperti ini untuk yang teks. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua itu tampil ya. Oke, kita deklarasikan dulu. Tampil, ini gimana nih? TPL aja ya. Tampil. Nah, tampil ini objeknya itu berupa apa di sini? Kita lihat, ternyata berupa text view. Nah, kalian klik di sini dulu biar bisa melihat dia ini objeknya berupa apa sih, seperti itu. Ternyata text view. Nah, kalau sudah text view, kita tinggal tentukan aja di sini bahwa dia itu adalah text view, kemudian find view by ID r.id ya, karena layout tadi dia nggak bisa menemukan teks. Nah, kita coba ID-nya adalah tampil ya. Di sini harusnya ada tampil. Nah, ada seperti ini. Oke, yang ketiga itu adalah button. Jadi button perlu kalian deklarasikan juga. Nah, di sini ada button proses, maka saya akan gunakan P saja di sini. Oke, sebentar. Ini berupa button ya. Oke, berupa button. Kemudian find view by ID r ID. Namanya tadi apa? Namanya adalah proses di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah di save saja. Ini harusnya aman aja ya sampai sini. Oke, di sini jadi udah otomatis terimport button edit text sama text view. Seperti itu. Oke, ini apalagi ya? Sebentar. Oke, jadi kalau button, oke, kita coba buat prosesnya. Jadi ketika buttonnya ini ditekan, dia akan melakukan proses yang ada di bawahnya.
Jadi kita butuh metode ya di sini. Karena buttonnya itu sudah kita deklarasikan sebagai P di sini, makanya kita tulis di sini adalah P. Kemudian, oh sebentar, P. Kenapa nggak bisa? Oke, sebentar. P set on. Set on click. Nggak ada ya di sini. Oke, sebentar. Kalau nggak ada, oh ini ada ya. Oke, ternyata. Oke. Sebentar, on click panel. Harusnya ini P. Ini nggak bisa. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu di sini. Ada yang kelewat nggak? Oke. Ini karena di atasnya belum kita buat propertinya. Jadi kita harus buat propertinya dulu. Nah ini kan ini dia nggak tahu tipe datanya apa, dan di Java itu nggak bisa kayak gini. Oke, kita buat propertinya dulu di atas ini. Nah, propertinya itu seperti kalian mendeklarasikan variabel. Jadi di sini karena kita hanya menggunakan satu kelas, saya akan menggunakan privat saja. Kemudian kalau udah privat, kalian kalian tambahkan nama objeknya itu apa. Nah, kalau yang T ini tadi adalah edit text ya. Nah, jadi kalian tambahkan edit text, kemudian pilih yang T. Kemudian saya privat. Ini tadi adalah text view TPL seperti ini ya. Oke, ini udah aman ya kalau gini. Kemudian yang ini privat button P. Oke, udah aman juga. Artinya di sini kita bisa melakukan actionnya. Oke, saya akan menggunakan event on click listener ya. Jadi kalau kalian belajar JavaScript, di sana itu ada event, ada banyak sekali event. Nah, di Java juga ada beberapa event yang bisa kita gunakan. P tadi, kemudian kalian set on click listener. Nah, pakai ini. Kemudian di dalamnya kalian tambahkan parameternya itu adalah new, kemudian sebentar. Ini kalau view bisa nggak? Oke, bisa. Kita pakai yang ini aja. Oke, yang ini ya. On click listener. Kemudian, nah ini artinya apa? Jadi ketika buttonnya ini kita klik, maka dia akan mengeksekusi metode yang ada di dalamnya ini, metode on click ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini karena kita ingin menampilkan string, jadi string itu dalam bentuk kalimat, makanya kita inisialisasikan di sini variabel stringnya itu ya berupa string seperti ini. Nah, di sini kalian mau menamakan variabelnya itu apa? Mungkin saya buat kalimat saja. Kalimat seperti ini. Oke. Kemudian kita get teks yang ada di T ini. Jadi kan kita menempatkan teksnya, nanti kita klik pakai keyboard itu kan ditempatkan di T ini kan, di edit text. Nah, itu silakan kalian get. Jadi cara getnya itu T get text seperti ini. Kemudian kalian convert ke string to string seperti ini. Gampang ya. Nah, kemudian kalian tampilkan di TPL-nya ini. Caranya gimana? TPL dot, pakainya apa? Pakai set. Untuk menampilkan pakai set text ya. Kalau kalian udah belajar Java, karena bentuknya string, saya akan buat seperti ini. Kemudian untuk menyambung antara string, kalau di PHP itu kan sebenarnya bukan string, tapi untuk menyambung antara string dengan biasanya itu berupa variabel atau objek juga bisa.
Nah, itu bisa menggunakan plus kalau di Java. Kayaknya di JavaScript juga menggunakan plus, kalau di PHP itu menggunakan titik. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, di sini saya buat string value of, kemudian kita panggil variabel yang tadi yang sudah kita definisikan, yaitu kalimat. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ya udah kita coba ya hasilnya gimana. Saya close dulu. Kalau sudah, saya stop dulu ya, biar kita bisa lihat dari awal. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, harusnya di sini dia nambah satu view. Oke, kalimat kita jalankan. Oke, hasilnya ini kok belum kelihatan ya hasilnya. Oke, saya coba jalankan lagi. Oke, ini splash screen-nya, kemudian di daerah ke bagian ini ya. Kita coba masukkan halo. Oke, di sini agak lelet ya. Selamat belajar Android. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah saya klik tampil. Nah, kelihatan ya di bawahnya ini ya. Halo, selamat belajar Android. Nah, itu cara menampilkan string seperti ini. Oke, kita nggak banyak main di activity main sama main activity-nya. Saya tadi itu lebih banyak ke home activity, bukan lebih banyak ya, tapi saya memang mainnya itu di home activity dan activity underscore home. Nah, untuk yang home activity-nya, saya ke activity underscore home dulu. Nah, tampilannya ini kalian bebas mau menggunakan layout yang seperti apa, atau kalian mau menggunakan yang match parent atau wrap konten, bebas. Kalian coba sebaik mungkin, sebaik imajinasi kalian membayangkan bagusnya itu seperti apa. Untuk desainnya itu saya buat seperti ini. Oke, code-nya itu saya coba ini ya, saya scan dari atas. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau ngecek. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak banyak ya. Jadi tadi objek yang saya gunakan yang pertama ada edit text, kemudian ada text view, selanjutnya adalah button. Oke, untuk layout yang saya gunakan adalah linear layout. Oke, seperti itu. Kemudian untuk home activity yang pertama di sini saya tentukan dulu bahwa T itu merupakan edit text. Nah, di sini saya buat propertinya dulu. Oke, kalau sudah di sini saya deklarasikan untuk menangkap berdasarkan ID-nya ya. Jadi saya di sini menangkapkan berdasarkan ID-nya langsung. Kemudian di sini adalah perintah ketika kalian mengklik button. Jadi ketika buttonnya diklik, proses yang dijalankan adalah proses yang ada di dalam ini. Nah, ternyata di sini dia punya satu metode. Nah, satu metode ini adalah metode untuk yang perintahnya itu adalah untuk menampilkan string. Kalian get dulu, get text itu artinya kalian mengambil teks yang ada pada T. Teks yang ada pada T itu yang mana? Teks yang ada pada T itu adalah yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Ini adalah T-nya. Kemudian ya ketika sudah kalian ambil, kalian convert ke string, bentuk string. Nah, jadilah dia sebuah kalimat. Nah, setelah itu kalimatnya ini kalian set text, kalian tampilkan. Nah, menampilkannya di mana? Menampilkannya di objek TPL. Nah, objek TPL itu ada di bawahnya ini. Nah, ini adalah objek untuk TPL atau untuk menampilkan stringnya. Oke, ini buttonnya. Sampai sini jelas? Oke, saya matikan dulu. Oke, saya matikan dulu ininya.